Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sofi Ramadaini. Di sini saya akan menjelaskan seputar tentang garis-garis istimewa pada segitiga. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas geometri bidang. Sebelumnya, perkenalkan dulu profil saya. Nama saya Sofi Ramadaini dengan NIM 240205013 dari kelas unit 2. Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan mata kuliah Geometri Bidang dengan dosen pengajar Ibu Darwani MPD. Selanjutnya, apa saja sih alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat garis-garis istimewa pada segitiganya? Yuk kita ikuti. Yang pertama itu ada pensil, yang kedua pena berwarna merah, yang ketiga jangka, yang keempat pena berwarna hitam, dan yang terakhir adalah penggaris. Lanjut ke garis-garis istimewa pada segitiga. Yang pertama adalah garis tinggi segitiga. Berikut penjelasan beserta cara menggambarnya. Garis tinggi segitiga adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya secara tegak lurus. Sisi yang tegak lurus dengan garis tinggi disebut alas segitiga. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama adalah membuat segitiga ABC sembarang. Yang kedua, buatlah busur lingkaran dari titik A yang saya tandai sebagai titik pusat sehingga busur lingkaran tersebut memotong garis BC di titik K dan L. Yang ketiga, buatlah busur dari titik K dan L sebagai titik pusat dengan jari-jari yang sama panjang, sehingga kedua busur tersebut berpotongan di titik M. Langkah yang keempat, hubungkan titik A dengan titik M, sehingga memotong garis BC di titik D. Jadi, titik A dan titik M itu kita hubungkan membentuk sudut siku-siku. Dan juga kita membentuk garis AD. Garis AD inilah disebut garis tinggi pada segitiga. Yang kedua adalah garis bagi segitiga. Berikut penjelasan beserta langkah-langkah membuatnya. Garis bagi segitiga adalah garis yang menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya dan menjadikan dua sudut sama besar. Berikut langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, kita menggambar segitiga ABC sembarang dengan A sebagai titik pusat. Yang kedua, buatlah busur dari titik A sebagai titik pusat sehingga busur tersebut memotong garis AB di titik K dan BC di titik L. Yang ketiga, buatlah dua busur dari titik K dan L sebagai titik pusat dengan panjang jari-jari yang sama, sehingga kedua busur tersebut berpotongan di titik M.
Setelah itu, hubungkan titik A dengan titik M, sehingga memotong garis AC di titik D. Maka garis AD dalam segitiga tersebut adalah garis bagi pada segitiga. Yang ketiga adalah garis sumbu segitiga. Berikut pengertian beserta langkah-langkah menggambarnya. Garis sumbu segitiga adalah garis yang ditarik tegak lurus pada suatu sisi sehingga membagi dua sama panjang sisi tersebut. Berikut langkah-langkah menggambarnya. Yang pertama, kita membuat segitiga ABC sembarang. Ada titik A, titik B, dan titik C. Yang kedua, buatlah busur lingkaran dengan titik B dan titik C sebagai titik pusat dan jari-jari lebih setengah dari sisi BC, sehingga busurnya di atas dan di bawah garis BC. Kita mulai dari titik B terlebih dahulu. Lanjut dari titik C. Setelah itu, terdapat dua titik di sini. Kita namai dengan titik P dan Q. Setelah itu, kita hubungkan nih titik P dan Q. Maka garis PQ adalah garis sumbu pada sisi BC. Dan yang terakhir, yang keempat adalah garis berat segitiga. Berikut penjelasan dan cara menggambarnya. Garis berat segitiga adalah garis yang menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya dan membagi sisi itu menjadi dua bagian sama panjang. Berikut langkah-langkah pembuatannya. Sama seperti biasa, langkah pertama adalah membuat segitiga ABC sembarang. Di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Selanjutnya kita ambil titik B sebagai titik pusat dan juga titik C sebagai titik pusat seperti yang tadi. Lalu kita buat lagi busur dari titik B sebagai titik pusat. Dan juga dari titik C sebagai titik pusat. Sama seperti tadi, di sini kita mendapatkan titik P dan titik Q. Kita tarik garis dari titik P ke titik Q.
Di sini terdapat titik D. Selanjutnya kita tarik garis dari titik A ke titik D. Dan garis AD itu adalah garis berat pada segitiga. Selesai. Sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.